Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Hati bersama Kang Obing. Baik, pada kesempatan ini saya akan berkunjung ke SMP 3 Sagaranten yang perjalanan dari rumah ke sini sekitar 2 jam setengah ya, 2 jam setengah kira-kira. Dan ini SMP 3 Sagaranten ini sebenarnya berbatasan dengan Kecamatan Cidolong. Lumayan ya, luar biasa. Ini perjalanannya saya berangkat dari rumah jam 5.30. Insya Allah sampai sekitar jam 8. Alhamdulillah ini udah sampai, ternyata setengah 8 ya sampai ke sini. Ini adalah gerbang SMP Negeri 3 Sagaranten. Kebetulan itu kepala sekolahnya sudah ada di depan pintu gerbang, ini dia. Nah, sekolahnya ke bawah. Ini sekolah yang tidak begitu banyak siswanya, kurang lebih hanya 100 orang ya siswanya. Pas datang ke sini ternyata siswa belum pada datang semua karena kondisinya jauh ya, dari rumah ke sekolah itu perjalanan lumayan jauh. Pas masuk ke sekolah baru ada beberapa orang guru, kepala sekolah sudah datang lebih awal. Setelah itu saya tidak ke kantor langsung, tetapi saya ke sini nih, ke musola, lihat musolanya. Ternyata ada kacanya yang pecah, dan alhamdulillah musolanya dipagar sehingga tidak ada binatang yang nongkrong di sana. Subhanallah, tinggal nanti memberdayakan sekolah tersebut. Nah, di sini saya sekarang akan supervisi dan diskusi tentang pembiasaan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Anda. Amin. Dia tidak batal wudhu kan gitu. Iya. Nah Ya. itu maksudnya. Nah nanti barangkali ini salah satu alternatif ya. Tadi ada hafalan. Yang kedua, kalau hafal itu kan harus sampai ngelotok ya. Tapi kalau baca biasa sampai tamat satu dari awal sampai akhir gitu, sampai hatam. Nah, insya Allah kalau dibiasakan untuk tadarus juga Pak bisa hafal juga. Iya. Di target 1 bulan itu harus tamat ke 1 bulan, 1 minggu aja bisa ya Pak ya kalau dibagi kelas ya. Misalkan untuk 1 minggu harus sampai 1 tamatan ya, dibagi per kelas. Ya, baik. Kayaknya gini aja dulu. Nanti kita Bapak Ibu membuat komitmen, rapat buat komitmen. Kita mau memilih tadarusan, mau memilih hafalan. Sebenarnya sama, intinya sama. Kalau kita milih tadarusan, berarti kita hanya ngaji saja. Ngaji saja bisa dari mulai awal sampai akhir gitu kan, bisa tamat Quran dalam jangka berapa tahun gitu. Tetapi kalau hafalan kita berfokus pada juz amma aja. Juz amma, jadi setiap harinya itu kita mengulang-ulang yang itu. Nah, apa keuntungannya? Ya kita harus cari juga ya keuntungannya apa. Kalau misalkan tadarusan, untungnya kita membaca Qur'annya bisa sampai tuntas itu. Tetapi kalau hafalan itu satu, di sini kita bareng-bareng menghafal, di rumah anak bisa menghafal. Kalau nanti dalam jangka 1 tahun, 3 tahun anak misalkan hafalnya cuma 1 juz, cuma gitu. Kalau bisa nanti punya target yang lain, maka minimalnya lulusan dari SMP ini di masyarakat itu tidak akan sulit untuk mencari imam taraweh. Iya nggak? Karena biasanya ini sulit. Imam taraweh teh pas surung-surung. Karena ya apa? Karena tidak apa. Nah, ternyata di beberapa sekolah yang sudah mulai menerapkan itu, dalam jangka 1 tahun 1 juz hafal. Juz 30.
Ada yang sudah nerus juz 29 nurun, atau diteruskannya ke surat-surat yang biasa dipakai, misalkan Yasin, Al-Mulk, dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti tinggal buat komitmen aja gitu. Nah, kalau hafalan, nanti guru-guru punya tugas gitu. Jadi kalau hafalan, misalkan nanti yang bertanggung jawab kurikulum dengan guru agama yang bertanggung jawab. Terus yang membetulkan tadi ya tajwidnya, misalkan guru agama atau siapa aja yang mampu gitu, yang membetulkan tajwid. Tetapi guru yang lain nanti sifatnya coaching. Coaching itu ya dalam misalkan sudah seminggu, misalkan nih ibu siapa namanya teh? Nah, ibu ini bertanggung jawab 10 orang misalkan, atau dibagilah. Di sini ada siswanya 100. Guru ada berapa? Ada 10? 8. 10 ya. Kalau 10 misalkan ya, berarti kan satu orang guru itu 10 orang anak. Nah, nanti tugasnya apa? Hanya membimbing anak itu gimana nih sudah sampai gimana gitu hafalannya. Kalau hafalan. Lalu nanti si guru itu punya nomor HP orang tuanya, bilangin. Lalu nanti ditanyain gimana anak di rumah ada nggak hafalannya gitu. Nanti dikontrol setiap berapa, seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, dikontrol. Nanti akan ketahuan berapa anak yang hafal. Nah, kalau sudah misalkan hafalan ini ya, anak-anak sudah melakukan hafalan, lalu tiba-tiba ternyata ada anak yang luar biasa, apa 1 juz 30, 2 atau 3 orang. Nah, kalau bisa nanti itu undang orang tua, anak-anak suruh baca, itu suruh baca di talar di depan, gitu. Sehingga nanti kita bukan untuk apa-apa, untuk menunjukkan aja gitu. Ini anak sudah hafal sekian, gitu ya. Nah, kalau banyak kan juga lebih bagus. Kalau nanti berikutnya nanti juz berapa atau anak sudah hafal yang mana, lakukan lagi seperti itu. Berulang. Tidak memerlukan biaya, tidak. Datang orang tua saja, misalkan anak, orang tuanya ada siapalah kiai yang ini gitu. Kita hanya melihat saja, udah selesai. Nah, saya kira ini salah satu untuk menumbuhkan agar pertama itu banyak yang menumbuhkan karakter di situ ya. Dari mulai disiplin, tanggung jawab, gitu kan, tanggung jawabnya ada dia menghafal disiplinnya, dia menghafalnya disiplin, tanggung jawabnya. Lalu nanti ada kan yang sudah mampu ngajari yang belum. Wah, itu banyak sekali lah. Jadi karakter di situ akan banyak tumbuh gitu. Dan untuk pendidikan ahlaknya juga bisa terarah ya. Ahlaknya juga terarah. Ketika nanti sudah mengundang orang lain, mengundang kiai ketika nanti juga akan berbeda lah. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana, Pak? Siap ya? Siap. Nah, berarti kalau gitu saya nanti akan mencoba melihatnya berapa hari, berapa bulan setelah ini. Bu, ada tamu. Berapa bulan setelah ini nanti saya akan lihat perkembangannya gimana gitu. Kalau dilaksanakan ya nanti perkembangannya bagaimana. Kalau tidak dilaksanakan ya masalahnya kenapa gitu. Kita evaluasi lagi sehingga nanti ada minimalnya kontribusinya dari pengawas ada, dari kepala sekolah ada, dari teman-teman semua ada. Nah, sehingga nanti anak itu saya yakin akan berubah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya nanti kalau ini ada kesulitan, boleh nanti kita diskusi cara Zoom boleh ya. Kira-kira gimana kalau gitu Bapak Ibu? Pak, gimana Pak? Kalau saya sepakat Pak, memang itu jadi solusi lah dari apa yang sudah terjadi beberapa bulan ini kaitan dengan literasi dan kebiasaan positif. Mungkin yang harus ditekankan buat kami di sini, yang pertama kolaborasi Pak, karena kan kalau kita tidak berkolaborasi juga akan sulit Pak. Yang kedua komitmennya, komitmen dari masing-masing individu dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Kalau itu dari saya.
Ya, baik. Kalau gitu nanti dibuat perencanaannya ya, dibangun. Untuk kontrolnya nanti saya bisa telepon-teleponan aja. Oke ya. Oke, saya. Kepala sekolah bisa dijadikan sebagai instruktur untuk pengajar Al-Quran yang bagus. Benar bisa. Dan pesantren kan? Ya, ya, bisa. Bisa. Ya. Bisa. Jadi ada 2 guru agama sama bapak kepala sekolah. Bisa. Insya Allah kalau pas bulo bisa. Yang penting kita nanti buat komitmen dulu bareng-bareng. Jadi nanti mau ada pengawas atau tidak, ada kepala sekolah atau tidak, nanti berjalan enakannya. Ya gitu Pak. Merupakan keinginan yang tertunda Bapak. Ya betul. Sudah ada sejak lama di dalam hati kami itu. Subhanallah. Seperti itu Bapak. Betul. Bagaimana caranya ya? Kami belum bisa menemukan dan bisa melaksanakan. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya ketemu dengan saya seperti ini, jadi nyambung kan? Kan biasanya juga kalau misalkan kita ada keinginan lalu ketemu jadi webogoh jadi ya, gitu. Betul. Ya betul. Ayah jalan. Betul. Karena ya